Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari jurusan Akuntansi Syariah 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan mempresentasikan tentang regresi sederhana evaluasi hasil estimasi pada mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh dosen Bu Ana Magfirah. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Fauzi Iqbal Halamzah dengan NIM 12403193057. Yang selanjutnya ada Nur Uswatun Hasanah dengan NIM 12403193073. Dan selanjutnya ada Putri Ayu Niviananda dengan NIM 12403193078. Dan yang terakhir ada Nike Endar Putri Wardani dengan NIM 12403193080. Oke, mempersingkat waktu, pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Dipersilakan untuk materi yang pertama disampaikan. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan tentang interval estimasi dan uji hipotesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interval estimasi itu? Interval estimasi adalah memperkirakan suatu parameter berdasarkan banyaknya nilai dalam suatu interval tertentu, sehingga hasil estimasi interval akan memberikan tingkat keyakinan tertentu. Nah, dapat diasumsikan dari metode OLS di materi sebelumnya, yang mana dipenuhi pada regresi sederhana dengan dua variabel independen. Maka distribusi T dapat dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan beta K dikurangi beta K per SE dalam kurung beta K pada T N min K, di mana SE ini adalah standar error, N jumlah observasi, K jumlah parameter estimasi atau konstanta. Nah, NK ini dikenal dengan jumlah derajat kebebasan atau number of degree of freedom, disingkat dengan DF. Nah, di sini karena K sama dengan 2, maka distribusi T menjadi T sama dengan beta K dikurangi beta K per SE dalam kurung beta K pada T N min 2. Kemudian, dari variabel T dalam persamaan tersebut nantinya akan digunakan untuk interval estimasi ataupun uji hipotesis dalam model regresi sederhana. Misal, kita ingin menguji estimator beta 1, maka persamaannya dapat dituliskan T sama dengan beta 1 dikurangi beta 1 per SE dalam kurung beta 1 pada T N min 2. Kemudian, setelah menggunakan distribusi T tersebut, maka akan mendapatkan nilai T kritis atau disimbolkan dengan TC, yang dituliskan P dalam kurung T lebih dari sama dengan TC, tutup kurung sama dengan P dalam kurung T kurang dari sama dengan TC sama dengan A per 2. Di mana A adalah nilai probabilitas yang telah ditentukan nilainya, yaitu 0,01 atau 1% dan 0,05 atau 5%. Jadi, pada setiap sisi atau ekor terdiri dari probabilitas A per 2, sedangkan pada nilai probabilitas di tengah area yaitu 1 min A, yang dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung min TC kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan ditambah TC tutup kurung sama dengan 1 min A. Jika melakukan substitusi dari persamaan 3 dan 5 tadi, maka akan dihasilkan interval estimasi pada estimator B1 sebagai berikut. P dalam kurung min TC kurang dari sama dengan beta 1 dikurangi beta 1 per SE dalam kurung beta 1 kurang dari sama dengan ditambah TC tutup kurung sama dengan 1 min A. Kemudian dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. P dalam kurung beta 1 dikurangi TC SE
dalam kurung beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 kurang dari sama dengan beta 1 ditambah TCSE dalam kurung beta 1 sama dengan 1 min A. Dengan cara yang sama, nantinya akan dihasilkan pola pada konstanta beta 0, yaitu sama rumusnya, hanya mengganti beta 1 ke beta 0. Nah, kemudian persamaan tersebut merupakan 101 min A persen interval keyakinan untuk beta 1, yaitu beta 1 plus minus T N min K A per 2 SE dalam kurung beta 1 tutup kurung. Begitu juga untuk beta 0, sama rumusnya, hanya mengganti beta 1 ke beta 0. Untuk contoh soal interval estimasi, yaitu regresi permintaan sepeda motor. Berdasarkan estimasi titik, akan menghasilkan koefisien estimasi untuk beta 0 dan beta 1, masing-masing sebesar 2321,75 dan min 225, dengan standar error masing-masing sebesar 128,6292 dan 12,5710. Nah, pertanyaannya, berapa interval estimasi untuk keduanya? Jika kita mengasumsikan bahwa A sama dengan 5%, yaitu 95%, merupakan estimasi yang dapat dipercaya. Nilai T kritis untuk DF sama dengan 6, dengan T A per 2 sama dengan 2,5% adalah 2,447. Dengan mengaplikasikan rumus persamaan, beta 1 plus min T N min K A per 2 SE beta 1 dan beta 0 plus min T N min K A per 2 SE beta 0, maka kita dapat menghasilkan interval estimasi untuk beta 0 dan beta 1. Yaitu, masukkan persamaan tadi, dua persamaan tadi, beta 1 plus min T N min K A per 2 SE beta 1 dan B0 plus min Tn min K A per 2 SE beta 0. Untuk yang pertama, beta 1 kita masukkan dulu. Beta 1 tadi diketahui min 225 plus min 2,447 dikali 12,5710 menghasilkan min 225 plus min 30,7612. Kemudian untuk B0-nya sama, kita masukkan, tadi diketahui B0-nya 2321,75 plus min 2,447 dikali 128,6292 yang menghasilkan 2321,75 plus min 314,7557. Nah, artinya dengan kepercayaan 95%, nilai yang sebenarnya untuk beta 1 itu terletak pada interval estimasi min 194,2388 dan min 255,7612. Sedangkan untuk nilai yang sebenarnya beta 0 terletak pada interval estimasi 2006,9943 dan 2636,5057. Nah, untuk selanjutnya, metode statistika yang bisa digunakan untuk membuat kesimpulan sifat populasi dari data sampel, yaitu ada uji hipotesis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji hipotesis itu? Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian hipotesis dulu. Hipotesis adalah pernyataan tentang sifat populasi. Jadi, uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Jadi, fungsi hipotesis adalah 1. Untuk menguji kebenaran suatu teori. 2. Memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. 3. Memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Nah, di mana dalam penelitian itu harus membuat dua hipotesis penelitian, yaitu hipotesis 0 yang disimbolkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan HA. Jika H0 ini dibuktikan dengan menggunakan data sampel, sedangkan HA alternatif dari hipotesis 0, yakni diterima jika menolak H0.
Kemudian, dalam menguji kebenaran hipotesis statistika telah mengembangkan uji T. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji T? Uji T merupakan suatu prosedur yang hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kesalahan dari H0. Dalam uji T ini, terdapat dua pilihan cara, yaitu dengan uji dua sisi atau satu sisi. Jika menggunakan uji satu sisi, maka H0 dan HA-nya sebagai berikut. H0 banding beta 1 sama dengan 0, HA banding beta 1 kurang dari 0. Kita misalkan harga dengan jumlah permintaan barang. Nah, dari pernyataan di atas, H0 menyatakan bahwa harga tidak berpengaruh pada jumlah permintaan, karena beta 1 sama dengan 0. Sedangkan HA menyatakan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah permintaan barang. Mengapa negatif? Karena kurang dari 0. Namun, jika hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau negatif, maka uji hipotesis harus dilakukan dengan uji dua sisi, yaitu H0 banding beta 1 sama dengan 0, HA banding beta 1 tidak sama dengan 0. Di situ dijelaskan bahwa HA mempunyai hubungan positif atau negatif, itu tergantung dari jenis barangnya, jika dilihat dari sisi pendapatan. Sedangkan pada H0, pendapatan tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan barang. Oke, selanjutnya nilai taraf nyata atau yang disimpulkan dengan A kecil yang sebenarnya pada uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, ditolak atau gagal ditolaknya hipotesis 0 tergantung dari besarnya A yang digunakan. Apakah A itu atau taraf nyata? Dalam uji hipotesis, A merupakan kesalahan tipe 1, yaitu probabilitas menolak hipotesis yang benar. Semakin kecil A, berarti semakin kecil probabilitas menolak hipotesis yang benar. Dan semakin besar A, berarti semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar. Dalam prakteknya, A biasanya ditentukan secara sembarang atau arbiter, yakni 100%, 5%, dan maksimum 10%. Selain itu, keputusan untuk hipotesis 0 juga bisa dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis berdasarkan probabilitas statistik T, dengan asumsi bahwa residual mempunyai distributor normal. Nilai probabilitas ini disebut juga nilai P atau p-value atau tingkat signifikansi marginal. Nilai probabilitas P ini menggambarkan tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai A yang sebenarnya. Pada uji statistik T, keputusan ini menolak hipotesis 0 jika nilai absolut statistik T hitung lebih besar dari nilai T kritis dari distributor tabel T. Sementara itu, pada prosedur uji probabilitas statistik atau nilai P, kita hanya membandingkan nilai probabilitas P dengan nilai signifikansi A. Jika nilai probabilitas P lebih kecil dari nilai A yang dipilih, maka kita menolak hipotesis 0 atau menerima hipotesis alternatif. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas P lebih besar dari nilai A, maka kita gagal menolak hipotesis 0. Setiap program komputer untuk mengolah data ekonometrika selalu memberi informasi tentang besarnya nilai probabilitas P, sehingga kita bisa secara cepat mengevaluasi apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Uji normalitas.
Uji signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji T hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam bab ini akan dibahas hanya dua metode, yaitu melalui histogram dan uji yang dikembangkan oleh Cerqueira. Histogram residual. Histogram residual merupakan metode grafis yang paling sederhana digunakan untuk mengetahui apakah bentuk dari Probability Distribution Function atau PDF dari variabel random berbentuk distribusi normal atau tidak. Jika histogram residual menyerupai grafik distribusi normal, maka bisa dikatakan bahwa residual mempunyai distribusi normal. Uji Cerqueira. Uji normalitas residual metode OLS secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Cerqueira atau JB. Metode JB ini didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat asimptotik. Uji statistik dari JB ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis. Adapun formula uji statistik Cerqueira adalah sebagai berikut. Cerqueira sama dengan N dikali S kuadrat per 6 plus K min 3 kuadrat per 24, di mana S adalah koefisien skewness dan K koefisien kurtosis. Yang selanjutnya, beberapa model fungsi regresi. Bentuk persamaan regresi linier sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah EI, di mana persamaannya yaitu YI sama dengan permintaan barang, beta 0 ditambah beta 1 sama dengan parameter estimasi, XI sama dengan harga barang, EI sama dengan variabel random. Dalam model linier, tidak semua hubungan selalu linier. Dicontohkan, jumlah permintaan sepeda motor dan harganya. Jika hubungan linier berbentuk garis lurus, berarti jika ada penurunan kenaikan harga menyebabkan kenaikan atau penurunan jumlah permintaan sepeda motor dengan tingkat yang konstan. Jika hubungan non-linier berbentuk condong, karena penurunan setiap harga tidak selalu ditandai dengan jumlah kenaikan yang sama. Berikut persamaan logaritma natural. Bentuknya, ln YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali ln X1 ditambah VI. Dan persamaan tersebut sudah menjadi model linier baik dalam parameter yaitu beta 0 dan beta 1 maupun linier dalam logaritma variabel yaitu Y dengan X. Terima kasih untuk pemaparan materi pada kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh teman-teman saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, ada kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.